Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang aturan kosinus. Walaupun kemarin sudah dibahas lewat pembelajaran tatap muka, ini sedikit tambahan contoh-contoh soal tentang aturan kosinus aplikasinya kepada segitiga. Dan silahkan disimak contoh soalnya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan nanti pada saat pembelajaran tatap muka. Ini video sederhana yang saya tujukan untuk menambah contoh soal aplikasi dari aturan kosinus. Aturan kosinus itu berlaku untuk menentukan unsur-unsur pada segitiga, baik segitiga sembarang maupun segitiga sama sisi dan sebagainya. Intinya berlaku untuk menentukan unsur-unsur pada segitiga yang belum diketahui. Aturan kosinus itu dapat berlaku atau dapat diaplikasikan pada segitiga itu jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapitnya. Nanti aturan kosinus itu dapat kita hitung, dapat kita aplikasikan. Contoh, apabila ditanyakan panjang sisi A dan diketahui panjang sisi B dan sisi C terus sudut A, maka untuk menentukan panjang sisi A ini itu sama dengan kita pakai aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Itu untuk menentukan panjang sisi A jika diketahui panjang sisi B, panjang sisi C, dan sudut A. Terus nanti untuk menentukan panjang sisi A menghilangkan kuadrat, nanti di akar. Seperti itu. Dan untuk menentukan panjang sisi, misalkan panjang sisi B, jika diketahui panjang sisi A dan panjang sisi C terus sudut B, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Nanti sama B-nya berarti menghilangkan kuadrat di akar. Jika menentukan panjang atau ditanyakan panjang sisi C dan diketahui panjang sisi B dan A terus sudut C, ya maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Ini aturan kosinus, dan untuk aplikasinya kita langsung saja ke contoh soal. Ada contoh soal segitiga ABC dengan panjang sisi A 7 cm, panjang sisi C-nya itu 5 cm, dan besar sudut B itu 60 derajat. Tentukan panjang sisi B, segitiganya sembarang. Maka segitiga ABC seperti ini, panjang sisi A itu berarti di depan sudut A, panjang sisi C 5 cm itu berarti di depan sudut C. Pertanyaannya panjang sisi B, berarti panjang garis AC, yaitu B kuadrat, rumusnya B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. A-nya 7, terus C-nya 5, berarti 7 kuadrat plus 5 kuadrat min 2 kali 7 kali 5 cos sudut B-nya 60. 7 kuadrat 49. 5 kuadrat 25. 2 kali 7 kali 5 70. 70 kali cos 60 setengah. Terus 49 ditambah 25. Terus ini 70 kali setengah 35. 49 ditambah 25 dikurangi 35, ketemunya 39. Berarti B, ini masih B kuadrat, berarti 39, maka B itu menghilangkan kuadrat di akar 39 cm. Contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ada segitiga ABC, seperti ini, segitiga ABC, terus A dan B adalah titik-titik ujung sebuah terowongan. A dan B ini titik ujung sebuah terowongan. Yang dilihat dari C dengan sudut ACB. ACB itu 45 derajat. Apabila jarak CB itu P, CB ini P, dan CA itu 2P akar 2, CA 2P akar 2, maka panjang terowongan tersebut adalah, jadi pertanyaannya adalah panjang terowongan, yaitu panjang titik
atau garis C berarti, atau titik A ke B, berarti ini yang ditanyakan. Menanyakan panjang titik C. Langkah-langkahnya, dari segitiga atau dari aplikasi soal ini, itu ada segitiga ABC. Dengan sudut C-nya 45, panjang garis A itu, ini berarti panjang garis A, itu P, dan panjang garis B itu 2P akar 2, terus ditanyakan panjang garis C. Ini, berarti kita aplikasikan aturan kosinus untuk menentukan panjang sisi C. Dengan diketahui dua sisi dan sudut yang diapitnya, yaitu panjang sisinya P dan 2P akar 2, terus sudut yang diapitnya 45 derajat. Berarti penyelesaiannya yang pertama, itu CP tadi A, atau garis A, itu P, CA itu garis B, yaitu 2P akar 2, terus sudut C 45, tentukan yang ditanyakan adalah panjang garis AB atau panjang sisi C. Yaitu aturan kosinus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Langsung kita masukkan angkanya. P-nya itu atau panjang A-nya itu P akar 2 ditambah B-nya ini berarti 2P akar 2 kuadrat min 2 kali P kali 2P akar 2 cos 45. Berikutnya P kuadrat sama dengan 8P kuadrat. Dari mana? Dari 2 dikuadratkan 4. P dikuadratkan P kuadrat. Akar 2 dikuadratkan, ketemunya 2. Akarnya hilang. Maka 4 kali 2, ini 4 kali 2, 8. P kuadratnya ikut. Maka 2P akar 2 dikuadratkan, hasilnya 8P kuadrat. Seperti itu. Berikutnya, 2 kali P kali 2P akar 2. Berarti 2 kali 2, 4. Akar 2-nya ikut, berarti 4 akar 2. Terus P kali P, P kuadrat. Kali cos 45, itu setengah akar 2. Berikutnya lagi, penjumlahan dan pengurangan harus yang mempunyai variabel yang sama. Berarti ini P kuadrat ditambah 8P kuadrat, ini sama variabelnya, berarti menjadi 9P kuadrat dikurangi ini min 4 akar 2 kali P kuadrat kali setengah akar 2. Berarti 4 kali setengah, ini 4 kali setengah, ketemunya 2. Akar 2 kali akar 2, itu hasilnya 2. 2 kali 2, ketemunya 4. Berarti min 4P kuadrat. 9P kuadrat dikurangi 4P kuadrat, ketemunya 5P kuadrat. Seperti itu. Berarti C kuadrat ketemu, yaitu 5P kuadrat. Menghilangkan kuadrat di akar, berarti menjadi akar dari 5P kuadrat. C itu akar dari 5P kuadrat. 5 dikuadrat di akar, tetap akar 5. P kuadrat di akar, maka ketemunya adalah P. Akarnya, kuadratnya hilang, karena akar dikuadratkan. Atau bilangan kuadrat di akar, maka kuadratnya hilang. Hasilnya P akar 5. Maka panjang garis C itu ketemunya P akar 5. Ini. Silahkan dipahami, kurang jelas untuk perhitungannya, besok bisa ditanyakan. Berikutnya lagi, ada contoh soal. Sebentar. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AC 3 cm dan panjang AB 2 cm. Terus sudut A 60 derajat. Tentukan nilai cos C. Sekarang menentukan nilai cos C. Tadi sisi C, sekarang mencari nilai cos C. Ini diketahui segitiga ABC dengan panjang AC. Berarti sisi B itu 3 cm. Panjang AB berarti sisi C ini 2 cm. Dan sudut A berarti di sini 60 derajat. Pertanyaannya adalah nilai cos C. Berarti kalau kita menanyakan panjang, menentukan nilai cos C,
langkah yang kita cari adalah menentukan panjang sisi A terlebih dahulu, supaya nanti bisa mencari cos C, karena dua sisi dan sudut yang diapitnya, ini dua sisinya belum, sisinya dan panjang sisi A dan sudut C ini belum diketahui. Jadi langkah yang pertama kita harus mencari panjang sisi A dulu yang bisa kita cari, yaitu dengan cara A kuadrat ini sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Langsung kita masukkan B-nya 3 kuadrat plus 2 kuadrat min 2 kali 3 kali 2 kali cos A atau cos 60 derajat. Berikutnya 9. Ini 2 kali 2 atau 2 pangkat 24. 3 kali 2 kali 3 kali 2 ketemunya 12 cos 60 setengah. Maka A kuadrat sama dengan 9 ditambah 4 dikurangi 12 kali setengah 6. Maka ketemunya A kuadrat sama dengan 7. Menghilangkan kuadrat di akar sama dengan akar 7. Maka panjang A sudah ketemu, yaitu sini akar 7. Setelah ketemu A, akar 7, maka bisa kita mencari panjang atau sisi cos, mencari nilai cos C. Ini, segitiganya ini. Tadi A sudah ketemu akar 7, terus sekarang pertanyaannya cos C. Maka kita menggunakan aturan kosinus yang menentukan panjang sisi C yang ada cos C-nya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Terus ini min 2AB cos C ini satu kesatuan, kita pindah ruas. Min jadi plus 2AB kali cos C. Ini tetap A kuadrat plus B kuadrat. Min C kuadrat dari mana? Ini. C kuadrat pindah ruas. Plus jadi min. Maka cos C ini sama dengan ini A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat dibagi ini 2AB untuk menentukan nilai cos C. Tinggal pindah ruas. Maka dapat kita masukkan angka-angkanya. A-nya tadi sudah ketemu akar 7 dikuadratkan plus B-nya 3 dikuadratkan min C-nya 2 dikuadratkan per ini 2 A-nya akar 7 kali B-nya 3. Akar dikuadratkan, akarnya hilang, yaitu jadi 7. 3 dikuadratkan 9 min 2 dikuadratkan 4. Ini 2 kali 3, 6 akar 7. Maka ketemunya 7 ditambah 9 dikurangi 4. Ketemunya 12 per 6 akar 7. Ini disederhanakan. Sama-sama dibagi 6. 1, 2. Maka 2 per akar 7. 2 per akar 7 ini penyebutnya masih bentuk akar. Maka kalau penyebutnya masih bentuk akar, harus dirasionalkan dengan cara dikali dengan sekawannya atau dikali dengan penyebutnya yang akar. Yaitu akar 7 per akar 7. 2 kali akar 7, 2 akar 7. 2 akar 7 per 7 kali akar 7 kali akar 7, maka akarnya hilang, bilangannya sudah sama, maka akarnya hilang, ketemunya 7. Jadi cos C itu 2 per 7 akar 7. Maka jawabannya adalah yang B. Itu untuk aplikasi, contoh aplikasi atau penerapan aturan kosinus, tapi di sini untuk menentukan nilai dari cos C. Berikutnya lagi ada soal. Dalam segitiga ABC diketahui B itu 8 cm dan C 5 cm. Dan sudut A itu 60 derajat. Maka A titik-titik cm berarti menentukan panjang sisi A. Seperti biasa, aturan kosinus ini A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. B-nya sudah diketahui 8, C-nya 5, sudut A-nya 60. Berarti gampang, tinggal dimasukkan aja. 8 kuadrat 64, 5 kuadrat 25, min 2 kali 8 kali 5, 80, kali cos 60 itu setengah. Berarti 64 ditambah 25, 89, dikurangi 80 kali setengah, 40.
Maka A kuadrat sama dengan ini dikurangi menjadi 49. Menghilangkan kuadrat itu akar atau ini dari akar dari 49, yaitu 7. Maka ketemunya panjang sisi A ini adalah 7. Seperti itu, masih gampang aplikasi dari aturan kosinus. Sedikit contoh soal tentang aplikasinya, menentukan panjang sisi A, terus tadi sudut C atau cos C. Berikutnya lagi, ada soal seperti ini. Ini contoh soal cerita. Ada sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka, yaitu 0, 45 derajat, sejauh 800 km. Kemudian berlayar menuju ke pelabuhan C dengan jurusan 315 derajat, sejauh 600 km. Jarak antara pelabuhan C dan A adalah. Ini aplikasi aturan kosinus pada soal cerita dan pada kehidupan sehari-hari. Aplikasinya contoh seperti ini kita bahas. Ini kalau kita gambar, saya gambar seperti ini. Ada kapal A. Ini sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 0,45 derajat. Maksudnya ini di sini. 0,45 derajat itu di sini. A dari pelabuhan. Berarti 45 derajat berlayar menuju B ke sini. Terus sejauh 800 km. Sudah. Kemudian berlayar menuju ke pelabuhan C dengan jurusan 315 derajat sejauh 600 km. 315 derajat sejauh 600 km. Maksudnya gimana? Ini penjelasannya. Dari A ke B itu, dari pelabuhan A ke B itu 45 derajat. Berarti sudutnya di sini. 45 derajat. Berikutnya, dari B ke C itu 315 derajat. 315 tadi sudah ada 45. Berarti 315 dikurangi 45. Ketemunya berarti 270 derajat. 270 derajat itu ini dari sini ke sini. Kita belajar belok 270 derajat. 315 dikurangi 45 karena tadi dari A ke B itu 45 derajat, terus ke pelabuhan C berbelok lagi 315 derajat. Tadi sudah 45, jadi 315 dikurangi 45 ketemunya 270 derajat. Itu ini 270 derajat berbelok dari B ke C. Berarti jarak B ke C itu tadi sudah diketahui 600. Berarti sudut B ini berapa? Sudut keseluruhan satu lingkaran penuh itu 360. 360 ini sudah ada 270. Berarti 360 dikurangi 270. Ketemunya 90. Berarti di sini sudut B ini 90 derajat. Pertanyaannya, jarak antara pelabuhan C ke A. Jarak antara C ke A. Berarti ini pertanyaannya adalah sisi B. Ini sisi A, ini sisi C, ini sisi B pertanyaannya. Panjang B itu berapa? Kayak gitu. Itu berarti nanti kita menggunakan rumus aturan kosinusnya. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Saya hapus dulu korek-korekannya. Mohon maaf, saya menulisnya pakai mouse jadi agak sulit. Berikutnya, karena pelabuhan ABC membentuk segitiga siku-siku, ini tadi karena 270, 360 ini satu lingkaran penuh, tadi di sini sudah ada 270, maka 360 dikurangi 270 ketemu 90,
maka membentuk siku-siku. Di B, maka dengan teorema Pythagoras diperoleh jarak pelabuhan A dan C adalah, berarti karena di sini 90 siku-siku, A dan C berarti ini sisi miringnya, berarti untuk aplikasi soal ini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Ini panjang A dan C-nya. Yaitu AC kuadrat atau AC saja boleh. Kalau sudah AC berarti ini di akar. AC sama dengan akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat, yaitu 800 kuadrat ditambah 600 kuadrat. Sama dengan akar dari 640.000 ditambah 360.000. Maka sama dengan akar dari 1 juta. Ketemunya yaitu 1000. Maka AC itu sama dengan ini panjang A ke C itu adalah 1000 kilometer. Maka jawabannya adalah yang C itu. Ini berarti kita akan lebih mudah apabila menggunakan teorema Pythagoras, karena ini ketemunya segitiga siku atau sudutnya 90 derajat. Berbunyi atau teorema Pythagoras yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku. Itu aplikasi contoh tentang permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang aturan kosinus. Dan berikutnya contoh nomor 5, ada segitiga ABC dengan BC ini 3A, AB ini A, terus sudut B 120. Tentukan panjang A ke C. Berarti penyelesaiannya kita pakai aturan kosinus. AC kuadrat sama dengan, berarti ini AB kuadrat dulu boleh, AB kuadrat plus BC kuadrat min 2 AB kali BC cos sudut B. Langsung masukkan angkanya. A, ini ABA kuadrat ditambah BC-nya 3A kuadrat min 2 kali A kali 3A BC-nya kali cos 120. A kuadrat plus 3A kuadrat berarti 3 dikuadratkan 9, A dikuadratkan A kuadrat. 2 kali 3, 6, A kali A kuadrat. Kali cos 120 itu min setengah. Maka penjumlahan dan pengurangan ini variabelnya sudah sama, berarti A kuadrat ditambah 9A kuadrat. Ketemunya 10A kuadrat. Ini min kali min jadi plus 6 kali setengah 3A kuadrat. Ini juga sudah sama variabelnya A kuadrat, maka ketemunya AC kuadrat sama dengan 13A kuadrat. Menghilangkan kuadrat di akar. Berarti menjadi ini akar dari 13A kuadrat. 13 di akar tetap 13. A kuadrat di akar, maka kuadratnya hilang, hasilnya A. Maka ketemu A akar 13. Seperti itu untuk contoh yang kelima. Berikutnya ada asah kemampuan diri. Nomor 1, 2, 3, 4. Silahkan dicoba. Terus apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa WA ke saya atau bisa ditanyakan nanti pas pembelajaran tatap muka. Baik, berikutnya akan kita bahas tentang aplikasi trigonometri untuk kita terapkan dalam mencari luas segitiga sembarang. Terus alas dan tingginya atau tingginya kita belum tahu, hanya diketahui panjang sisi dan sudutnya, maka menentukan luasnya seperti apa nanti kita bahas. Untuk luas segitiga, kalau sudah diketahui alas dan tingginya atau segitiganya itu siku-siku, misalkan ini ada segitiga ABC dengan alas ini garis BC, terus siku-siku di B, maka luasnya ya setengah alas kali tinggi. Ini rumus luas segitiga. Setengah alas kali tinggi. Kalau segitiganya ternyata diketahui dua sisi dan satu sudut, itu menentukan luasnya misalkan seperti ini. Ada segitiga ABC. Luas segitiga ABC ini secara umum yaitu luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya itu berarti ini garis AB.
atau garis C. Ini alas. Tingginya yaitu garis C ke D. Ini sudut yang membentuk sudut siku-siku ini tingginya. Berarti setengah alas, ini garis AB, kali tingginya berarti garis CD. Itu rumus umum luas segitiga. Sekarang, dengan menggunakan alas AB dan garis tinggi CD, dan yang diketahui sudut A dan garis AC akan diperoleh tinggi. Nah, sekarang apabila diketahui garis AB, garis AC, terus sudut A, maka menentukan luasnya gimana? Sekarang, rumus luas itu setengah alas kali tinggi. Alasnya kita sudah tahu, yaitu C. Berarti mencari tinggi, kalau kita melihat segitiga ADC, maka kita pakai aturan sin. Rumus trigonometri. Kalau sin A itu sin demi, depan per miring. Sin A depan per miring. Sin A sama dengan depannya T, miringnya berarti B. Ini sin A sama dengan T per B. Berarti untuk mencari T, tinggi sama dengan B kali sin A. Berarti, atau ini jadi luas segitiga dengan alas AB, ini atau C, terus tingginya ini CD, itu setengah alas C, tingginya tadi sudah didapat, tinggi sama dengan B sin A. Itu, seperti itu. Rumus menentukan luas, terus menentukan tinggi, apabila segitiganya sembarang, belum ditentukan tingginya. Berarti kalau diketahui sudut B, terus alasnya C, sisi miringnya A, maka luasnya sama dengan, kita cari dulu, tingginya berapa kalau diketahui C, sudut B dan A, maka kita pakai sin B. Sin B sama dengan T per A, sin demi, depan per miring. Berarti sin B sama dengan T per A. Mencari tinggi sama dengan A kali sin B. Seperti itu. Berarti dari keterangan mencari tinggi ini dapat kita simpulkan bahwa rumus luas segitiga jika diketahui dua sisi, yaitu sisi AC dan CB, AC dan CB, dan satu sudutnya yaitu C ini, diketahui dua sisi dan sudut yang diapitnya, maka luasnya sama dengan setengah A kali B sin C. Ini dapat disimpulkan seperti ini. Kalau berikutnya lagi, nomor yang kedua, jika diketahui dua sisi AB dan CB dan satu sudutnya B. Luas segitiga diketahui itu segitiganya sembarang, diketahui sisi CB itu A, AB itu C, terus sudut B. Maka luasnya dapat disimpulkan, luas sama dengan setengah A kali C sin B. Nomor C, rumus luas segitiga jika diketahui dua sisi AB dan AC dan satu sudut, yaitu sudut A, diketahui panjang AC dan AB, terus sudut A, maka luasnya dapat disimpulkan setengah B kali C sin A. Itu untuk aplikasi mencari luas segitiga pada segitiganya sembarang, belum diketahui tingginya, tadi sudah dibahas untuk mencari tinggi, dan ada tiga kemungkinan jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapitnya dapat disimpulkan tadi A, B, dan C. Berikutnya ada contoh soal. Ini diketahui segitiga ABC dengan sisi AC itu 4 cm, AB 6 cm, dan sudut A 30 derajat. Tentukan luas segitiga tersebut. Gampang. Kita gambar dulu. Segitiganya ada segitiga ABC. AC-nya 4, AB 6, dan sudut A 30 derajat. Tentukan luas. Berarti tadi kesimpulan dari nomor yang C itu luas sama dengan setengah AB atau A setengah BC sin A. B-nya itu 4, C-nya itu 6, terus sin A-nya sudutnya 30 derajat. Maka kita masukkan angkanya setengah kali 4 kali 6 kali sin 30. Sin 30 itu setengah. Jadi setengah kali 4 kali 6 kali setengah. Jawabannya 6 cm
persegi luasnya. Itu contoh 1, masih sederhana. Berikutnya lagi, ada soal. Pada segitiga PQR diketahui sudut P 65 derajat dan sudut R itu 80 derajat. 85 derajat. Panjang sisi QR 4 cm dan panjang sisi PQ 8 cm. Luas segitiga PQR adalah, kita gambar dulu. Ini, perlu diingat pada segitiga PQR, sisi QR itu P, sisi PQ itu R, dan sisi PR itu Q. Ini, PQR berarti RQ itu P, PQ itu R. Ini, garis P di depan sudut P, garis R di depan sudut R. Sudah? Berikutnya lagi, untuk menentukan luas, itu sama dengan apabila diketahui sudut, sebentar. Yang diketahui sudut R 85, R 85, terus P-nya 65. Berapa sudut Q ini? Karena luas itu yang kita pakai kalau diketahui dua sisi, yaitu sisi P dan R, maka yang dipakai adalah sudut Q. Maka luasnya sama dengan setengah PR sin Q. Kita harus tahu Q ini sudutnya berapa. Maka sudut Q didapat dari 180 dikurangi 65 dikurangi 85. Jawabannya sudut Q ini 30 derajat. 30 derajat. Jadi, luas sama dengan setengah kali QR-nya 4, PQ-nya 8, dan sin 30 derajat. Sin 30 setengah. Ini setengah kali 4 kali 8 itu 16 kali setengah. Jawabannya 8 cm persegi. Maka luas segitiga PQR jika diketahui panjang sisi P 4 dan panjang sisi R 8, sudut Q didapat dari 180 dikurangi 85 tambah 65, atau 180 dikurangi 85 dikurangi 65, gitu, maka di sini ketemu 30, karena sudut segitiga keseluruhan itu harus 180. Ini maka didapat luasnya 8 cm persegi. Berikutnya, rumus luas segitiga jika ketiga sisinya diketahui. Itu untuk segitiga sembarang, ini segitiganya sembarang, ABC, berlaku rumus luas yakni ini. Sisi A sudah diketahui, sisi B sudah diketahui, sisi C sudah diketahui. Dan sudutnya kita belum tahu. Maka luas sama dengan akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Dengan S ini didapat dari setengah kali panjang sisi A tambah panjang sisi B tambah panjang sisi C. Itu luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya dan segitiganya sembarang. Itu rumus luasnya seperti ini. Aplikasi ke soalnya, ada soal. Tentukan luas segitiga yang panjang sisinya A-nya 4, B-nya 5, C-nya 7. Maka luasnya S, itu kita cari dulu S-nya. Itu setengah kali A tambah B tambah C. Maka setengah A-nya 4, B-nya 5, C-nya 7. Maka ketemu S-nya itu 8. Setelah ketemu S-nya 8, maka luas sama dengan ini, akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Maka S-nya 8 kali 8 min A-nya 4, terus 8 min B-nya 5, S 8 min C-nya 7. Maka didapat akar 8 kali 8 min 4, 4, 8 min 5, 3, 8 min 7, 1. Akar 8 kali 4 kali 3 kali 1 sama dengan akar 4 akar 6. Dari mana 4 akar 6? 4 akar 6 ini didapat dari 8 kali 4 kali 3 kali 1, ini akar 96. Akar 96 kita sederhanakan, itu menjadi 16 kali 6. Akar 16 itu 4, akar 6 itu tetap akar 6. Seperti itu. Jadi, jawabannya luasnya itu adalah
4 akar 6. Itu seperti itu untuk pembahasan contoh soal menentukan luas segitiga apabila diketahui semua sisinya A, B, dan C. Ada asah kemampuan diri, ada 1, 2, 3, 4 soal, silahkan dikerjakan, dicoba. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, bisa lewat online, WA, atau bisa nanti pas proses pembelajaran tatap muka, silahkan bisa ditanyakan mana yang menurut adik-adik semua sulit atau ada kesalahan. Terima kasih. Pembahasan untuk aplikasi menentukan luas segitiga dengan trigonometri selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.